Semangat memotivasi dalam berbagi inspirasi untuk membangun negeri. Sharing Inspirasi. Setiap minggu sore, pukul 16 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan di FM 99,4 dan 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Dari kawasan Lembaga Limbo Wolio Institut, kembali lagi kami hadir di ruang dengar Anda dalam program acara Sharing Inspiratif untuk edisi siar hari ini, tepatnya Minggu tanggal 10 Januari 2021. Nah, pendengar, berbicara tentang sosok inspiratif atau inspirasi di sore hari ini, kami sudah bersama dengan owner atau ketua atau direktur Lembaga Kesenian Limbo Wolio Institut bersama Kakak Abdul Ganiyu. Selamat sore Kakak Abdul Ganiyu. Ya, selamat sore. Kabar di sore hari ini sehat kayaknya? Alhamdulillah. Mengenai Limbo Wolio ya, Institute. Karena pendengar juga pastinya penasaran terkait dengan agenda ataupun juga kegiatan-kegiatan yang nantinya akan kita perbincangkan di sore hari ini. Dan selain direktur atau ketua atau owner, di sore hari ini kita juga ditemani oleh Mbak Zul ya? Iya, Zul. Mbak Zul, apa kabar Mbak Zul? Alhamdulillah, terima kasih sudah juga memberikan kami kesempatan, khususnya RRI Bau-Bau bisa menyiarkan secara langsung di Sekret Lembaga Limbo Wolio di sore hari ini. Nah, pendengar, buat Anda juga yang ingin lebih tahu atau mengenal komunitas Limbo Wolio, nantinya Anda juga bisa berpartisipasi di line telepon kami di 0821 9321 3499 atau di line WA kami di 0822 5972 2994. Kami ulangi, buat Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami, Anda bisa ke line telepon kami di 0821 9321 3499 atau di 0822 5972 2994. Nah, pendengar, mengalih perbincangan kita di sore ini, daripada kita juga penasaran dengan komunitas Limbo Wolio Institute, langsung saja kita perbincangkan seperti apa sih dan sejak kapan komunitas ataupun juga lembaga Limbo Wolio ini didirikan atau diresmikan. Langsung saja kita perbincangkan bersama direktur ya. Ya. Direktur. Kami penasaran ini Kak Abdul, mungkin bisa diceritakan sejak kapan ini berdirinya lembaga komunitas Limbo Wolio yang sudah didirikan ini? Sejak kapan ya? Sebenarnya awalnya ini Limbo Wolio Institute ini dari kami itu rencana ingin membuat sanggar. Rencana ingin membuat sanggar di tahun 2015. Jadi di situ ada Acal, ada Ipul, ada Bey, ada Nawasir. Nah, kita kumpul di sini. Terus saya bilang, di bawah ini mau bikin apa kita nih? Setelah kuliah, masa hanya kita begini-begini saja? Cari kesibukan lah begitu ya? Cari kesibukan. Nah, di situ kita rembuk. Nah, saya bilang, kita bikin saja sanggar. Nah, tapi kalau bikin saja sanggar, cuman saya yang berlatar belakang sekolah seni begitu. Seni. Yang lainnya teman-teman ini? Yang lain-lain ada dari FKM, ada dari ekonomi, ada yang kerja juga. Ada pemain tinju. Pemain tinju. Nah, di situ kita berpikir lagi. Kebetulan juga ada 2 orang di situ lagi studi lagi lanjut S2. Terus kita bicara, kalau cuman sanggar ini terlalu sempit. Maksudnya sempit dari segi mananya nih? Sempit artinya kita cuman berkegiatan pada bidang seni aja. Kalau semua sama sanggar, seni rupa dan seni pertunjukan sanggar. Jadi di situ saya berpikir lagi, tanya teman-teman, kita bikin saja lembaga, tapi kayak semacam lembaga budaya. Awalnya mau bikin yayasan, cuman kalau yayasan saat itu kalau untuk membuat yayasan saja butuh dana agak banyak. Jadi kita juga tanya-tanya untuk
melegalkan ini sebuah perkumpulan kami. Iya. Sebenarnya mana yang bisa cepat begitu. Cepat. Dan Jadi- saya lihat juga ini Pak Manajer saja ya, jangan Bung Abdul kayaknya. Iya. Pak Manajer ini Bukan manajer, direktur. Oh. Pak Direktur ini saya lihat-lihat ini memang sanggar lagi. Limbo Wolio ini kayaknya sudah terstruktur ini Iya. organisasinya. Hmm. Ada dari pembina begitu, Iya. dari ketua. Ini sejak didirikan ini sudah begini memang atau mungkin beberapa tahun belakangan ini? Setelah kami rembuk itu baru kita mencari siapa yang bisa jadi pembina kita. Artinya bagaimana supaya lembaga kita ini dia kuat begitu. Iya. Dia bisa berjalan, dia continue begitu. Jadi kita saya minta ke Pak Tasrifin jadi pembina, terus Pak Munafi itu yang bagian-bagian kebudayaan. Terus ada Pak Halil, Dr. Halil sama Pak Ruslan. Komunitas ini terdaftar di pemerintah juga ya? Dia punya akta notaris, terdaftar juga di Kemendikbud. Ibaratnya resmi begitu ya? Resmi. Oke, baik. Selain dari itu, saya juga penasaran ini kenapa sih namanya atau dikasih nama komunitas ini Limbo Wolio ini? Itu. Institut lagi nih. Itu dari rembuknya kita yang kemarin itu yang saya bilang yang awal itu yang berapa orang kumpul itu. Nah, rembuknya kita, namanya apa bagus ini. Nah, karena saya juga sering membaca, artinya saya cari apa sih yang bisa menjadi tempat awal begitu. Nah, di situ saya berpikir, kalau dalam bahasa daerah ada namanya Limbo. Nah, Wolio itu kampung pertama juga. Kampung pertama artinya. Jadi makanya kita simpan nama Limbo Wolio. Limbo. Nah, kan itu tadi mau rencananya Sanggar Limbo Wolio. Ya. Tapi tidak terlalu sempit jadi kita mau bikin yayasan. Nah, yayasan Limbo Wolio Foundation gitu. Tapi ternyata berat juga ini kalau yayasan. Nah, jadi kita legalkan saja jadi lembaga Limbo Wolio. Limbo Wolio. Mungkin kedepannya nanti insya Allah jadi yayasan juga. Amin. Kalau Limbo Wolio ini sudah makin besar. Baik. Pak Dir, kita tahan dulu ini. Saya juga ingin ke Mbak Sul ini. Mbak Sul kayaknya sudah tidak sabar juga ini, ingin berbincang-bincang juga bersama kita di sore hari ini. Nah, Mbak Sul, kami juga ingin tahu ini atau pendengar juga ini sejak kapan bergabung di Sanggar ini? Saya gabungnya awal 2018. 2018. Iya, 2017 akhir saya sudah tahu tentang Limbo Wolio Institute, suka main juga. Tapi gabungnya di awal 2018. Nanti apa sih yang bikin tertarik Mbak Sul ini sehingga bisa atau ingin masuk di komunitas Limbo Wolio ini? Saya memang panggilan hati, memang saya suka kesenian, suka kebudayaan, iya. Bukan hatinya Pak Dir ya? No, tapi memang di Makassar juga saya suka di Sanggar. Jadi tiba di bau-bau, memang kita satu frekuensi. Jadi otomatis kita mencari yang cocok. Satu frekuensi. Iya, frekuensi berkesenian. Jadi saya ikutan ke Limbo Wolio Institute. Searah gitu ya. Kalau di Makassar dulu memang sering ikut-ikut beginian kesenian begitu. Iya. Di Makassar. Akhirnya itulah yang tapi memang mencari orang yang satu frekuensi dalam berkesenian, berkarya itu susah. Pas ketemu Gani, ya saya senang, ternyata ada temanku di bau-bau. Ibaratnya satu arah begitu ya. Iya. Mungkin sebelum gabung di Limbo Wolio ini, apakah mungkin sudah pernah juga gabung-gabung di komunitas lain ini, Mbak Sul? Saya berkesenian dari kecil. Saya suka lukis tapi saya tidak menggeluti dengan serius. Di bau-bau dulu saya anak teater Ananda, sempat juga sama teater Tanah. Iya. Teater Tanah bau-bau dulu. Habis itu kan ke Makassar, pulang dari Makassar bau-bau keseniannya sunyi, sepi, senyap. Entahlah, sanggar-sanggar di sini orientasinya sudah beda, tidak ada yang berproses. Saya mencari juga ke fantastik kemana, tapi kan tidak sesuai keinginan. Nah, pas ketemu Limbo Wolio Institute, klop cocok, jadi saya gabung. Berarti dari 2018. Iya. Masuknya sudah 3 tahun, berjalan 3 tahun. Oke, baiklah. Kita kembali lagi ke Pak Dir ini ya. Karena Mbak Sul tadi ini memang dia khusus bidangnya di kesenian ya Mbak Sul ya.
Di tari. Oh iya sih di tari. Di tari. Tapi kami juga penasaran di Limbo Wolio ini selain tari apa saja nih yang misalnya sering-sering ditampilkan ini ataupun juga mungkin diajarkan kepada adik-adik yang ingin juga bergabung di komunitas ini. Misalnya musik nih. Musik juga Karena saya lihat ada juga gitar gambus ya kalau tidak salah. Ada gong. Tapi memang lagu-lagu daerah begini juga. Jadi kita itu musik-musik tradisional. Jadi musik tradisional kita aransemen lagi lagu. Kayak kemarin ada beberapa kita didik anak SMP 4 untuk ngikut lomba tingkat kota. Bekerja sama begitu ya, sama sekolah-sekolah ya. begitu. Jadi pengajar dari sini mengajar ke situ. Oke, baik. Pak Dir, saya juga penasaran ini komunitas atau anggotanya ini ada berapa di Limbo Wolio ini? Saya sulit sebut ini karena kalau yang terdaftar ini maksudnya yang pengurus itu lebih dari 20. Lebih dari 20 pengurusnya? Iya. Tapi kalau anggota-anggotanya? Kalau anggota-anggotanya kan kita itu setiap kegiatan nanti pada saat mau bikin kegiatan kita mencari orang. Jadi kita sudah di Limbo Wolio ini kayak semacam tidak ada perekrutan. Jadi ketika kalian berkegiatan sama dengan berkegiatan sama-sama kita, termasuk Limbo Wolio. Anggota kita, maksudnya bukan kita bilang anggota kita, tapi setidaknya kalian telah berkontribusi. Jadi kita sama-sama. Begitu ya. Begitu halnya juga dengan pelajar begitu. Jadi setiap ada event, mungkin pelajar inilah yang mungkin apa ya? Dipakai untuk juga membantu komunitas Limbo Wolio begitu. Baik, kami juga penasaran ini sudah sejauh manakah ini komunitas Limbo Wolio ini aktif di Kota Bau-Bau ini, misalnya ada tari atau acara-acara ataupun juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Kota Bau-Bau ataupun juga lingkup Kabupaten Buton ini. Kalau kesenian mungkin kalau rame-rame itu di 2018 kemarin itu. Ini ada yang kita buat ini doa awal tahun, terus di situ kita gabung banyak komunitas ya. Nah, setelah itu ada juga kita main juga di Hari Tari Dunia yang di Keraton. Setelah itu hampir tiap tahun dari 2018 terus 2019 itu kita kerja penelitian juga. Jadi timnya juga dari Balitbang Agama untuk penelitian keberagaman. Penelitian sama kantor ke Balitbang Agama Makassar gitu. Dari Makassar begitu, kerjasama begitu untuk meneliti di Bau-Bau. Di Bau-Bau. Baik, untuk meneliti di Bau-Bau. Jadi dari hasil penelitian ini, mungkin kami juga penasaran ini, apa sih yang mungkin sudah dicapai nih dari hasil penelitiannya ini? Apa ya? Karena kita kan jadi itu tim survei. Jadi melihat sejauh mana keterlibatan masyarakat, maksudnya pemahaman masyarakat terhadap umat beragama. Jadi artinya dan alhamdulillah kalau di Bau-Bau ini toleransi sangat bagus. Sangat bagus. Dari kapan itu menelitinya? Dari 2018 sama 2019 itu kami diajak join. Memang khusus bergerak di bidang kesenian begitu ya? Tidak, kalau yang itu untuk penelitian. Untuk penelitian. Karena Limbo Wolio Institute ini tidak hanya kesenian, tapi ada penelitian di situ. Tidak hanya kesenian. Saya kira hanya kesenian saja nih. Oh tidak. Tidak ya? Selain dari itu apa lagi? Kesenian dan penelitian. Apalagi ini mungkin kegiatan-kegiatannya yang sudah pernah dilakukan oleh komunitas Limbo Wolio ini. Misalnya selain meneliti atau juga berpartisipasi dalam program ataupun juga acara-acara Pemkot, apalagi nih? Yang baru-baru ini terlibat dalam ini pertunjukan virtualnya Gauma Raja, event nasional dari Balai Pelestarian Nilai Budaya. Visual begitu. Jadi kita bikin video di sini, ditampilkan ke sana. Ini apakah ini apa ya? Misalnya kayak audisi begini? Tidak.
Bukan. Cuman ya? karena Kayak perlombaan mungkin begitu, film-film pendek lah. Bukan ya? cuman karena apa namanya? Itu kan kegiatan kegiatan besar yang di event budaya yang kebetulan seprogram dengan pemerintah yang dimana pemerintah ini lagi gencar-gencarnya ini Para wisata ini. mengeksplor ini yang namanya jalur rempah. Jalur rempah. Komunitas apa nih? Kayak hasil bumi ya begitu. Iya, selain hasil bumi kan di situ ada budaya, akulturasi budaya ketika interaksi antara dari pelayar-pelayar ini. Jadi itu yang mau dilihat sama pemerintah mau dikukuhkan begitu. Kayaknya memang kalau saya lihat ini komunitas Limbo Wolio ini kayaknya sudah perfect ini ya. Selain di tari, di penelitian, mungkin sering berbagi juga ini. Berbagi mungkin adakan penggalangan dana begitu juga? Nah, belum. Kalau itu belum itu. Belum ya? Karena kita ini juga kan lembaga non profit. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan terkadang itu kita hanya pakai dana pribadi. Oke. Baik. Saya mungkin ke Mbak Sul lagi nih. Kayaknya Mbak Sul ini memang guru tari begitu. Oh, bukan. Bukan guru tari, Iya. tapi pembimbing atau apa ini? Kalau ada yang mau belajar ayo. Tapi bukan guru tari nih. Ya bukan. Bukan. Jadi sih Saya apa? pedagang. Penari dia, penari. Penari. Saya penari, ya. Penari. Tapi pasti ada anak murid-murid dari Mbak Sul ini ya. Nggak mesti sih kak. Nggak mesti. Kalau dibilang ada enggak karena kita di Limbo Wolio Institute terbuka. Kalau ada yang mau belajar tari kayak Linda, ayo kita latih. Dan tentunya gratis karena kita memang non profit. Begitu ya. Ya kayak kemarin Ayu dan temannya dia mau wakili Bau-Bau untuk ada malam kebudayaan di Makassar. Dia harus membawakan tari Linda. Nah, dia kesini kita ajar secara gratis. Secara gratis. Iya. Begitu ya. Seikhlasnya saja begitu. Enggak, Untuk memang membantu. gratis. Memang gratis. Jadi memang kita bikin kegiatan. Justru kami senang ada yang mau belajar Ada dari yang- Linda. Karena memang kita kayak kaum minoritas. Maksudnya tidak semua orang tertarik dengan Tari. kesenian yang seperti ini. Kebanyakan yang untuk entertain. Iya. Sementara kita kan lebih ke art untuk art. Saya takut kayak ini jangan sampai Pak Dir ini terbawa ke budaya-budaya Korea ini. Oh enggak. Jauh. Baik, Jauh. Mbak Sul ini saya juga penasaran ini apa sih yang mungkin membuat Mbak Sul ini misalnya suka dan dukanya ini saat-saat mungkin mengajar adik-adik ini, suka dan dukanya selama mengajar ini adik ini. Sebenarnya kak namanya yang punya kemauan kita juga senang. Nggak ada dukanya sih kak. Maksudnya sesuatu yang kita suka kalau dilakukan ya begitu-begitu saja kita malah tambah semangat. Ada yang mau latihan. Iya. Begitu ya. Dukanya mungkin banyak teman-teman atau anak-anak yang tidak tertarik dengan Tidak tertarik. Tapi kan kadang kalau menurut saya Kebudayaan kalau kita. guru-guru kesenian atau guru tari itu kayaknya memang tidak mudah ini untuk mengajar terutama mungkin adik-adik baik itu adik TK, SD ini mungkin sulit ini. Tapi Mbak Sul ini sudah pernah juga mengajar adik-adik TK, iya. SD juga. Gini kak, sebenarnya nggak ada yang sulit kalau kita mau. Apalagi yang kita lakukan itu hal yang kita suka sendiri. Jadi saya pikir nggak ada yang sulit kak. Bawaan enjoy saja Iya. begitu ya. Santai saja. Oke, kita break dulu Mbak Sul dan Pak Dir. Pendengar, kami harap Anda juga masih bersama kami di sore hari ini dalam acara sharing inspiratif karena nantinya kami juga akan menanti dengan telepon Anda buat Anda yang ingin juga berpartisipasi di line telepon kami ataupun juga di WhatsApp kami. Namun setelah satu lintas nada yang nantinya akan juga kami hadirkan di ruang dengar Anda.
hati, banyak yang ku alami. Kenanganmu tersimpan di hati. Walau ku harus pergi, walau ku harus berlari, kenanganmu terasa di hati. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Been here for days, just me and you, don't even care no matter what they say. I gotta leave you know, but your eyes just telling me to stay. Shout out to the moments I'm going through when I do all I want is you. Would you look at the view? Sudah, pinang langit on kosong. Budi lagu utamakan di sentosa budi. Saat kau menari dengan tawa, rasa terkesima mulai melebu dalam hati ini. Dan ku telah arungi luas semesta, tapi tak ada yang mengalahkan indah parasmu. Anda, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra mengklaim bahwa 4 karya budaya saat ini telah menjadi warisan budaya Indonesia. Keempat karya budaya sutra itu adalah unsur atau karya budaya Kalosara dari etnik Tolaki, Kabati dari etnik Buton, Lariagi dari etnik Buton, dan Kahati dari etnik Muna. 4 karya budaya sutra itu resmi diakui sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB Indonesia dari 77 karya budaya di 33 provinsi dalam sidang penetapan WBTB 14 sampai 16 November 2013 di Jakarta. Pencapaian ini tidak lepas dari peran pemerintah daerah, akademisi, seniman, lembaga adat budaya, terutama masyarakat pemilik budaya dalam menjaga kelestarian unsur budaya itu. Dengan penetapan 4 karya budaya lokal menjadi warisan budaya Indonesia tersebut, maka wajib mendapat perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan oleh semua pemangku kepentingan di daerah. Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami di sore hari ini, terutama dalam program acara kami yaitu Sharing Inspirasi
di kawasan Limbo Wolio Institute. Dan sebelum kita perbincangkan lagi bersama Pak Dir kita dan juga Mbak Sul, Kakak Sul kayaknya, saya bingung nih Mbak Sulka atau Kakak Sulka. Langsung saja kita coba menyapa di line telepon kita. Halo, selamat sore. Selamat sore. Dengan siapa dan di mana ini? Ya, Albar di Keraton Buton. Dengan Albar di Keraton Buton. Oke, Bung Albar ini salah satu pendengar ataupun juga fans RRI Bau-Bau. Baik, Bung Albar, sudah dengar ya perbincangan kita ini? Iya, tentang Limbo Wolio Institute. Tentang komunitas Limbo Wolio yang bergerak di bidang tari ataupun juga kesenian ini, baik itu musik dan apa lagi. Apa yang ingin dipertanyakan dari kedua narasumber kita ini, pendidikan yang ada dalam Limbo Wolio ini, dan bagaimana tentang pengembangan sumber dayanya? Karena aku dengar nanti ada yang Munafi, ada MSc, ada Dr. Ali Arham. Mungkin itu penjelasan konsultan ahli mungkin. Jadi itu saja, pendidikannya bagaimana, pengembangan sumber dayanya bagaimana. Halo. Ya. Mungkin bisa diulang pertanyaannya ini. Pendidikan yang ada di Limbo Wolio di Institute. Dan bagaimana pengembangan sumber dayanya. Lembaga. Halo. Ya, halo. Pertanyaannya ini kurang jelas ini. Ya, apa saja pendidikan yang ada di Limbo Wolio Institute? Iya. Oke. Lembaga Limbo Wolio. Pendidikan apa saja? Tadi saya dengar ada yang juga, ada yang terus ada sumber daya bagaimana dikembangkan. Terus bukannya dengan COVID ini apa ada itunya? Istilah jawaban Baik, itu saja ya. Halo. Ya. Itu saja. Iya. Baik, terima kasih Albar di seputaran Kota Bau-Bau, tepatnya di Keraton Buton ini. Langsung saja nih Pak Sul, terkait pertanyaan dari Pak Sul ini, dari Pak Dir ini ya. Pak Dir ini langsung saja ini mungkin pertanyaan dari Bung Albar ini ya. Apa saja ini apa yang tadi cabang seninya, cabang seninya ini ya, pengembangan SDM-nya. Yes. Kalau di sini cabangnya ya pasti kita rata-rata pertunjukan. Jadi di pertunjukan itu ada seni tari, ada musik, dan teater. Ini baca puisi. Ada puisi juga begitu. Puisinya ini yang diajarkan juga pada adik-adik atau komunitas sendiri. Begitu juga ya. Jadi puisi dari sastra. Jadi kalau tari rata-rata tari tradisional dan musiknya juga musik tradisional. Cuman kalau pertunjukan kita basicnya kita itu pertunjukan ritual kontemporer. Jadi beda dengan sangat berbeda dengan entertain yang memang pertunjukannya dia khusus untuk tarian ini saja gitu. Tapi kalau kita ada sebuah ritual di situ. Oke. Kalau sempat juga saya mungkin agak tangkap tadi pertanyaan dari Bung Albar ini, ada keagamaan juga nih, misalnya ngaji atau bagaimana juga tadi itu? Nggak ada ngaji, cuman saya mau tambahkan tadi Pak Direktur, kita juga ada, sebenarnya kita punya kelas menulis, tapi cuman lagi mandek karena teman-teman juga yang ikutan itu kurang bersemangat di tahun lalu ini, tahun 2020. Jadi insya Allah mungkin tahun 2021 baru kita memulai lagi kelas menulisnya. Kelas menulis ini SD, SMP atau SMA? Ini usia 17 sampai 25 tahun. Ini menulis tentang kebudayaan, jadi ada penelitian tentang budaya yang kecil-kecil. Kayak begitulah Kak. Tapi sayangnya peminatnya juga nih. Ya kemarin ada peminatnya, tapi cuma 3. Hanya 3. Akhirnya 3 orang, tapi semangatnya luntur, berhenti, dan insya Allah 2021 ini kita mulai lagi kelasnya. Iya, berbicara tentang tahun kemarin ini pandemi COVID-19 ya. Iya. Pastinya kami juga penasaran ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini komunitas ini mungkin juga masih
melakukan juga kegiatan-kegiatan baik itu dari seni tari ataupun juga musik ini seperti apa ini? Kita masih kok kegiatan kemarin anggota namanya Mus ikut kema budaya. Dia sempat karena itu kegiatannya virtual, dia sempat wakili Sulawesi Tenggara di kema budaya nasional itu. Terus tadi yang dibilang Pak Direktur juga di masa pandemi kok kemarin kita kerjasama dengan tim Balai Balai Pelestarian Balai Pelestarian Nilai Budaya itu Kota Bau-Bau Iya. atau Sultra? No, itu Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan, oh yang tadi ya. Iya, untuk Cuman kan wilayah kerjanya kan sampai sini. Korwilnya lah. Iya. Itu kita tetap berpartisipasi dalam pembuatan video jalur rempah. Kan kapalnya singgah ke Buton dalam kisahnya itu. Jadi anak-anak Limbo Wolio Institute turut berpartisipasi dalam pengambilan video itu. Oke, baik. Ini ada satu lagi pertanyaan di WhatsApp kami nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardi di Palatiga. Kalau menurut Pak Direktur ini melihat generasi muda zaman sekarang, apakah masih peka dan peduli dengan pelestarian budaya lokal ini? Kalau menurut saya, kalau pemuda di Bau-Bau ini mereka peduli. Mereka peduli. Mereka sangat peduli. Artinya kayak kemarin saya cuman sempat ini ngambil foto tentang tari-tarian perang. Di situ banyak yang antusias, ini bagus dilestarikan dan pokoknya mereka antusias, maksudnya ada energi positif. Mereka ingin dilestarikan begitu, tapi yang membuat ini tidak bisa jalan menurut saya karena tidak ada tidak ada event-event yang bisa mereka terlibat di situ. Tidak ada event yang bisa mereka membuat atau terlibat. Apalagi di masa pandemik seperti ini, kalau kita di dunia pertunjukan pasti mati. Artinya kita kan kalau pertunjukan itu mesti keluar begitu, mesti banyak orang, mesti ada penonton, ada penari, ada pemain musik. Tapi kalau di masa pandemi kan social distancing, akhirnya tidak ada yang jalan. Baik, kami juga penasaran, ini tadi sempat juga berbicara event. Mungkin selama dibentuk Limbo Wolio ini sudah tampil di mana saja ini? Apakah masih di seputaran Kota Bau-Bau atau provinsi ataupun juga mungkin ke nasional ini? Ya, kemarin tahun kemarin ya, bulan November. Di bulan November itu Limbo Wolio Institute itu diikutkan juga dalam pertunjukan festival Borobudur Rights and Culture. Di situ diundang, tapi cuma satu orang. Akhirnya saya saja yang ikut di sana. Perwakilan ya, untuk pertunjukan. Jadi dia pertunjukan ritual kontemporer juga, ada tari, ada drama juga di situ. Iya, baik. Selain dari itu, terlepas dari event ini, kita tahu untuk membuat komunitas, terutama komunitas seni, tari, musik, pastinya juga ada target yang ingin dicapai ini. Iya. Kami juga ingin tahu ini, Pak Dir, targetnya apa sih ke depannya ini? Jadi, atau sampai detik ini nih? Kalau target akhirnya dari lembaga ini, sebenarnya target akhirnya ini kita ingin bentuk sebuah sekolah. Makanya di belakangnya tadi ada Limbo Wolio Institute, begitu ya? Target akhirnya kita ingin ada sebuah sekolah yang di dalamnya itu bidang seni, gitu. Karena di Sulawesi Tenggara ini saja kan ini tidak ada sekolah seni. Masa kita dikalah sama Sulawesi Selatan, sementara kita di Kepulauan Buton ini kaya akan budaya dan tradisi dan seni-seni. Masa satu institusi misalnya sekolah SMA aja yang seni aja ndak ada. Kalau di Makassar itu ada SMKI, di Jawa ada juga sekolah karawitan. Di Bali ada. Kok di sini kita selalu gembar-gemborkan budaya, tapi ternyata tidak ada yang mendukung begitu. Mudah-mudahan di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang ini ada yang mendukung ini ya. Semoga pemerintah juga, Pemkot ataupun juga mungkin donatur-donatur pengusaha lah. Mungkin agak berbeda juga dengan Mbak Sul ini, Kakak Sul ini. Apa yang ingin juga
Semenjak ikut komunitas Limbo Wolio Institute ini apa sih targetnya juga ini? Karena setahu saya mungkin setiap komunitas itu anggota pasti ingin juga ini. Target pribadi atau target lembaga ini? Target lembaga kah atau juga target pribadi juga enggak masalah sih. Target lembaga memang seperti yang dibilang Pak Direk. Kita semua berharap Limbo Wolio jadi tempat belajar bersama. Di sini banyak anak-anak kecil, makanya saya pernah bilang ke Pak Direk itu gamelan-gamelannya gongnya dibunyi-bunyikan lah supaya anak-anak di sini datang. Saya justru berharap tiap minggu ada pertunjukan tari kecil-kecilan di sini atau musik kecil-kecilan untuk menarik untuk menarik perhatian, minimal perhatian anak-anak, perhatian warga di sini. Kalau di sini ada Limbo Wolio Institute, tempat belajar. Mungkin membuat event-event kecil-kecilan lah begitu ya? Iya, karena kayak misalnya dulu saya di Taman Baca, saya gelar lapak baca tiap Sabtu di Kota Mara. Tapi buntutnya kan saya mengajak mereka untuk ke taman baca yang sesungguhnya di rumah, kayak begitu. Itu pun kayak Limbo Wolio. Kita mulai kemarin sempat kepikiran, saya lapak baca kolaborasi Limbo Wolio, kita mau bikin lapak baca sama ada panggung pertunjukan kecil di Kota Mara sana. Tetapi memang kita belum kesampaian saja karena terbatasi tahun ini kita tahunnya cuma 1 Januari, bulan cuma Januari, selebihnya Covid sampai hari ini, sampai tahun depan Covid. Jadi akhirnya kita terhentilah. Januari pending lah. Februari mungkin. semua COVID sampai sekarang COVID. Jadi belum bisa untuk kegiatan outdoor. Baik, itu juga kendalanya mungkin. Iya. Oke. Kita tahu ini bahwa institut ini atau Limbo Wolio ini dari 2015 sudah didirikan. Yang pastinya untuk membuat sebuah komunitas itu pastinya setiap anggota ini mungkin harus harmonis, kompak pastinya ya. Pastinya. Kami juga penasaran ini untuk menjaga kekompakan komunitas ini seperti apa sih yang dilakukan untuk hari-harinya? Kebetulan Pak Direkturnya humanis. Humanis gitu. Humanis, iya. Jadi dia memang bisa merangkul kami semua dengan ada yang sensitif anggotanya, ada yang ada yang cerewet, ada yang brengsek, bajingan, tapi memang Pak Direktur sabar, terus Pak Direktur ini humble, dia humanis, sangat humanis. Jadi penuh kekeluargaan. Kami itu Limbo Wolio Institute bukan sekedar berlembaga, kita sudah kayak keluarga. Jadi ada silaturahmi juga, main ke rumahnya kita, kemana-mana begitu. Pokoknya kita sudah kayak keluarga. Iya, itu penilaian anggota ya. Iya. Humanis, kalau saya humor dia humanis dan humoris. Dia malah sih sempat bilang laki-laki penghibur. Kita kalau memang lagi ada masalah susah, yang hibur larilah ke Gani karena memang Pak Direktur ini sangat bisa menghibur kami. Kalau saya nangis saya lari ke Pak Gani, dia menghibur sekali. Baik. Sama yang lain. Jadi memang kalau seumpama realnya itu saya selama menjadi pimpinan di Limbo Wolio Institute ini, saya beranggapan seperti ini. Tidak mesti semua kita satu jalan, tapi yang penting tujuannya kita sama. Jadi di dalam itu mau biar ada yang mau ada intrik, ada konflik, ada yang misalnya beda jalanku dan beda jalannya dia, tapi tujuannya kita sama, ya kita gabung. Artinya misalnya positifnya kita satu jalur, misalnya ada kita sudah punya target ini, punya tahap-tahap yang harus dilalui. Tapi yang satu ini ada juga anggota yang bilang jangan pakai jalan yang itu. Kita punya jalan sendiri, kita punya jalan yang ini. Ya enggak apa-apa. Artinya kamu jalan ke situ, saya juga jalan sini, yang penting tujuan kita sama begitu. Sukses meskipun kan, kita berbeda-beda begitu, tapi goalnya sama. Ya begitu supaya dibilang kan di mana-mana kalau misalnya kalau berkegiatan pasti ada kendalanya. Artinya kalau kita sudah tahu di sini, oh ini bisa bikin kendala, oh energi kita habis saja di sini, cari lagi kendala yang lain.
Tapi memang untuk membuat suatu komunitas memang kayak Limbowolio ini sudah lama ini pastinya memang sudah mengalami juga beberapa problem pastinya sama anggota-anggotanya. Itu kendala-kendalanya. Meskipun juga berbeda jalur tapi goalnya atau tujuannya memang sama. Saya juga penasaran ini mungkin karena waktu kita terbatas ini saya ingin tahu juga ini mungkin Pak Hadir dulu suka dan dukanya ini baik itu bersama komunitas Limbowolio ataupun juga mungkin selama mengikuti event-event ataupun juga agenda ini kegiatan ini suka dan dukanya ini. Suka dan duka ya, bagaimana agak sulit karena kita ini Duka terus bukan? enggak duka juga. Kita agak senang-senang gitu. Karena kalau kita bikin kegiatan, tujuan kita sudah sama. Jadi jalan, saya sukseskan yang ini, saya sukseskan yang ini. Misalnya kayak buat pertunjukan di 2018 kemarin. Tanggung jawabmu kau yang ini, saya tanggung jawabku yang ini. Kita kerja sama. Jadi jalan itu. Jadi pas sudah selesai kegiatan ya kita ketawa-ketawa lagi senang karena ternyata sukses. Yang tadinya orang berpikiran kita buat pertunjukan yang sebesar ini, tapi tidak ada dana, tidak ada dukungan, tapi bisa sukses. Di tahun 2018 kemarin kita buat kegiatan yang melibatkan hampir lebih dari 100 orang. Itu tidak ada dukungan dari pemerintah, tidak ada dukungan dari pemerintah. Tidak ada, tapi karena semangatnya kita, tujuan kita sama, melestarikan budaya. Kita sukses juga menyelenggarakan itu. Alhamdulillah goalnya dapat, tujuannya dapat begitu. Tujuannya dapat. Baik, saya juga penasaran ini karena setahu saya ini Pak Hadir ini salah satu guru begitu. Ya. Nah, berhubung salah satu guru ini bagaimana sih bisa membagi waktunya untuk mengajar misalnya dan juga berkegiatan di komunitas ini? Gimana ya? Karena kebetulan saat ini lagi COVID, nanti ada event baru saya terlibat penuh di sini. Jadi istilahnya saya kan ngajar guru seni di Batauga. Saya ngajar di sana. Saya sudah ngatur memang jadwal ngajar saya sebenarnya kalau di sana karena kebetulan saya di kurikulum diberi kesempatan untuk mengatur apa yang ada di sekolah itu. Jadi saya ngatur memang jadwal saya supaya ketika ada kegiatan saya bisa full juga di Limbowolio Institute. Tapi memang tidak mengganggu aktivitas di sekolah begitu? Tidak. Oke. Baik. Saya ke Kakak Sul kayaknya ini. Kami juga ingin tahu ini suka dukanya ini selama gabung di komunitas Limbowolio Institute ini seperti apa ini? Kalau suka duka kebanyakan sukanya. Kebanyakan sukanya. Saya suka karena ini memang lembaga kesenian dan kebudayaan yang saya minati. Dukanya mungkin biasa kalau ada kegiatan kayak kemarin kegiatan kelas menulis, kita sangat bersemangat untuk mengadakan, sudah sangat terbakar. Tapi di tengah jalan putus. Jadi mudah-mudahan 2021 Limbowolio kembali mengadakan kelas menulis itu dan kita kembali memulai. Terus saya selalu sedih di Sanggar ini jarang anak-anak sekitar sini kayak Delon dan kawan-kawan kan biasa main ke sini. Tapi namanya juga anak-anak. Yang saya harapkan justru ada yang main alat musik sebenarnya untuk memancing yang lain, tapi belum kesampaian. Belum kesampaian, itu suka dan dukanya. Iya. Kami juga penasaran ini sehari-hari ini Mbak Sul ini apa ya? Kegiatannya ini apakah juga mungkin? Iya, saya itu menjaga, saya penjaga ya. Saya mengelola Taman Baca Hailus. Saya juga jualan sekali di Taman Baca itu ada jualan jus dan ada Hailus Craft. Saya bikin pesanan gelang, anting yang etnik-etnik. Saya juga sempat bantu adik-adik belajar yang belajar membaca, pembebasan buta huruf begitulah. Oke, baik. Mungkin dari Mbak Sul, Kakak Sul dulu ini sebelum mungkin kita akhiri ini, mungkin ada pesan-pesan ataupun closing statement atau kiat-kiat ini sama pendengar mungkin. Saya justru ingin teman-teman memotivasi lah begitu. Enggak, bukan motivasi sih malah bawaannya jadi ajakan. Saya ingin teman-teman mengajak adiknya, ponakannya
justru dari dini untuk kembali mengenal kebudayaan budaya Buton, kayak menari, gabanti dan sebagainya. Karena semakin kesini kita kayak semakin kehilangan karena begitu gencarnya budaya luar memasuki kita. Kayak ada kampung Korea, saya sangat sedih. Kenapa tidak ada? Justru kenapa ada kampung Korea? Saya tapi saya sangat sedih. Betapa sedihnya saya ada di Buton, di Pulau Buton, tetapi orang mengidolakan Korea itu tidak masalah, tapi dengan adanya kampung Korea itu sangat, kenapa tidak kampung Buton saja, atau kenapa tidak bahasa Cia-Cia yang di sana ditulis pakai aksara Arapolio misalnya, tidak perlu aksara Korea. Ya, mencintai budaya saya pikir sangat penting, karena kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Baik. Oke, mungkin statement ataupun kiat-kiat dari Pak Dir ini langsung Kalau saja. saya sih begini, artinya mengenal budaya itu artinya mengenal jati diri kita. Jadi sebisa mungkin teman-teman, pemuda-pemuda, kenalilah dirimu dengan belajar budaya. Artinya jati dirimu itu ada pada budaya kita. Mau belajar tarian, itu identitas kita. Karena saya pernah punya pengalaman, saya dulu kuliah seni itu musik. Saya pemain biola. Sehebat-hebatku main biola, tidak bisa mengalahkan orang di luar. Karena itu kebudayaan mereka. Itu alat musik mereka. Tapi sehebat-hebatku saya main gendang, lebih hebat saya kalau saya keluar di sana. Makanya ketika saya belajar tentang identitas saya, lebih sering saya dipanggil untuk main juga gitu artinya. Jadi ketika kau mengenal identitasmu, itu yang membuat kita unik, tidak sama dengan mereka. Itu menjadi kita lebih begitu, dihitung lebih. Oke. Jadi itu saja ya. Yang penting bagaimana kita menghargai dan mencintai budaya kita, terutama dari leluhur kita ini ya. Jangan ikut-ikut kayak Korea begitu. Oh, bukan jangan. Itu bagian dari kebebasan orang untuk memilih. Tapi sah-sah saja lah begitu. Tapi jangan lupa budaya kita. Jangan lupa budaya kita. Baik, terima kasih nih Kakak Sul dan juga Pak Dir ini sudah meluangkan waktunya bersama kami sehingga bisa juga mengajak kita di Limbo Wolio Institute ini, dan semoga saja perbincangan kita di sore hari ini dapat juga pastinya mengedukasi warga Kota Bau-Bau ataupun Sekepulauan Buton, terutama mengenai budaya leluhur kita, dan semoga saja kita juga bisa mencintai, melestarikan dan juga menjaga budaya-budaya kita agar pastinya tidak terlupakan oleh generasi-generasi muda untuk saat ini. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di acara Kisah Inspiratif akan segera berakhir, dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda yang sudah juga berpartisipasi lewat line telepon kami ataupun juga di line WhatsApp, dan semoga saja apa yang telah kami hadirkan di edisi hari ini Minggu, tepatnya tanggal 10 Januari 2021, yang pastinya dapat juga bermanfaat bagi kita semua. Di akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di kesempatan mendatang.